sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu, tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati, Pak. Nabi cuma pindah alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis, tapi berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs, karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nuaim Al-Asfihani. Imam Malik berkata, ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari melainkan saat aku memejam mata aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis, maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Bihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf. Sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi, muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Nah, terlepas dari itu, Bapak salamakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad. Nggak punya sanad, kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar.
terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan. Kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini?